Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di live episode ngobrol, tentunya di program episode Indonesia. Baik, hari ini di sesi pertama kita akan membahas tentang tips belajar produktif di remaja. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Sambil menunggu teman ngobrol kita, saya akan menyampaikan bahwa sebentar akan ada giveaway dari Lontara Kaganga Clothing dan Warga Plus 62. Caranya adalah teman-teman silahkan nanti menjawab pertanyaan yang diberikan, dan untuk pemenang kedua adalah teman-teman yang berhasil membuat story Instagram yang kreatif, tentunya dengan cara tag akun Lontara Kaganga Clothing dan akun Warga Plus 62. Ya, selamat bergabung teman-teman. Ya, sambil menunggu Kak Andi Nur Anissa, teman ngobrol hari ini, sore ini. Kita lihat dulu apakah Kak Nisa sudah bergabung. Oke teman-teman, jadi jangan lupa follow Instagram episode Indonesia, karena di situ bakalan ada kegiatan yang serupa seperti ini, yang dimana kita akan mengangkat cerita inspiratif dari orang-orang Maros, bukan cuman orang-orang kreatifnya, orang-orang yang punya jabatan, tapi semua dari masyarakat menengah ke bawah juga akan kita angkat ceritanya di Instagram episode ID. Ya, halo, selamat bergabung teman-teman. Teman ngobrol sore ini yang tentunya sangat luar biasa. Kakak ini adalah salah satu senior panutan saya dari SMA sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang dapat kesempatan untuk kembali berkolaborasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita kolaborasi lagi ya Kak, ini yang kedua. Alhamdulillah. Sekarang apa kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Sampai detik ini masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesibukannya sekarang ini apa Kak? Ya, kesibukan belakangan ini sebenarnya masih tetap cover lagu. Kemudian lagi ada tugas tambahan juga di sekolah. Kan sekarang sistem online, semua jenis semua pelajaran harus mulai lewat online. Jadi sekolah memberikan tugas supaya guru juga tetap, walaupun libur, tetap tetap selesaikan tugas-tugasnya. Ya sangat produktif ya Kak di situasi yang sekarang. Kemudian pertanyaan saya juga Kak, sebelumnya ya Kakak kan memang dari dulu kita sudah tahu kalau soal nyanyi ya jagonya lah, sering ikut lomba. Tapi apakah kemampuan Kak Nisa dari kecil memang ada, atau Kak Nisa ini pernah ikut kelas nyanyi? Oke. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang kemampuan menyanyi dari kecil. Itu sebenarnya saya belum dapat ya. Mungkin ini karena pengalaman selalu ikut-ikut kegiatan. Karena saya juga baru tahu ternyata saya bisa, bukan pintar menyanyi tapi bisa menyanyi. Itu karena pada saat itu waktu SMA dulu ada kegiatan-kegiatan seni, saya selalu ikut kegiatan-kegiatan tersebut, selalu ikut lomba, dan akhirnya keinginan saya untuk bernyanyi itu
akhirnya terbentuk di situ. Ya, dari SMA, kemudian ya dari SMA selalu ada kegiatan, kan tiap tahun memang kita selalu ada kan porseni kan, jadi saya Iya Kak, selalu ya. ambil bagian, saya selalu ambil bagian di bagian tarik suara memang. Kemudian setelah itu lanjut ketika kuliah saya kembangkan kembali bakat saya dengan kegiatan-kegiatan. Memang saya punya organisasi paduan suara, salah satu di UNM itu Finisi Choir. Di situ saya belajar bagaimana teknik bernyanyi, tapi di sini kita trackingnya itu paduan suara, bukan secara person. Tapi di sini kita bisa ambil pelajarannya gimana cara mengolah suara, bagaimana teknik-teknik suara. Oke, berarti Kak Nisa ini memang selain dari ada peluang suaranya bagus, memang betul-betul ini diasah ya Kak dari SMA, betul-betul diasah. Jadi Yeah. tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang merasa suaranya pas-pasan, itu tidak kecil kemungkinan kalau bisa seperti Kak Nisa yang ya bisa dibilang waktu SMA sampai kuliah banyak sekali kegiatan-kegiatan nyanyi yang kita ikuti. Bahkan kemarin saya tidak heran sih Kak kalau misalnya Kakak kembali cover-cover musik karena kan memang itu bidangnya Kakak, itu kemampuannya Kakak. Keren. Iya. Nah, tapi sebenarnya Kak, saya ini sebagai junior itu penasaran. Sebenarnya kemarin kita ambil jurusan apa? Terus alasan memilih jurusan itu apa? Oke. Kemarin saya memilih jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, bisa disingkat itu bimbingan konseling. Kenapa saya bisa terjun ke situ? Mungkin pernah saya ceritakan sebelumnya bahwa saya masuk ke jurusan itu karena ikut SNPTN ya, jurusan yang tak terduga-duga. Ya. SNPTN, Ya. Masya Allah. Harapan untuk Jurusan semua anak mahasiswa, anak SMA Kak. Ya, gitu. Alhamdulillah saya itu tadi pilihan keempat ya kalau tidak salah, saya lolos di situ dan akhirnya ya mau tidak mau saya terjun ke dunia bimbingan konseling dan alhamdulillah saya nyaman di situ walaupun kalau kita bilang saya punya kesibukan lain di musik tapi saya tetap padukan. Luar biasa ya. Jadi untuk memilih jurusan BK itu bisa dibilang salah satu strategi dong Kak untuk lolos SNPTN karena memang bukan ya kemauan pasti ada sedikit karena kan pertimbangan kayaknya ini saya di BK salah. Berarti dari SMA Kakak sudah sudah pasang strategi luar biasa sekali. Ya. Memang kenapa ya? Ya lanjut Kak. Maksudnya tadi betul kita harus pasang strategi dulu karena kan bukan cuma kita sendiri yang harus mengikuti tahap itu, tapi banyak orang. Jadi masing-masing harus punya strategi di mana dia harus bisa lewati itu dan di mana targetnya bisa lolos. Betul. Iya, target yang terpenting ya Kak. Oke. Nah saya ingat Kak dulu itu saya pernah ikut ke acara namanya Finisi Choir, kalau nggak salah itu yang kita bilang tadi kegiatan latihan paduan suara untuk ke Korea ya, kalau nggak salah. Di mana? Thailand. Di luar negeri. Yang jelas waktu itu kita persiapan untuk ke luar negeri sama teman-teman Finisi Choir. Saya ikut. Nah, pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan waktu kakak ini kuliah. Dan kemudian kakak juga berhenti karena ada sesuatu hal mungkin. Nah, pertanyaan saya Kak, bagaimana cara agar suara kakak ini tetap baik, tetap atau memang kalau misalnya tidak apa-apa kalau memang dari sananya kita bisa nyanyi terus tidak lagi nanti kalau nyanyi tidak apa-apa suaranya. Ini apakah ada pengaruh tidak? Terus kalau memang ada pengaruhnya bagaimana kakak bisa menjaga suaranya biar tetap bagus? Oke.
Sebenarnya sih menyanyi apa bagus tidaknya suara itu dalam ketika bernyanyi sebenarnya memang harus ada teknik sendiri. Tapi sebenarnya mempengaruhi bagusnya suara itu sebenarnya rasa grogi kita, nervous kita sendiri. Oh, siap, siap. Iya, walaupun kita memang punya teknik yang luar biasa, tapi kalau kita tidak mampu menguasai panggung, tidak mampu menguasai dan gimana caranya kita harus tampil di depan orang, itu bisa saja kita down di situ. Tapi kalau kita nyanyi, kalau kita memang suasana hati kita sudah tenang, bisa tenang toh, terus kita menghadapi contohnya ada konser nih, kita ikut, terus kita enjoy dengan konser ini. Itu otomatis nervous itu tidak ada. Akhirnya suara itu bisa dikontrol karena sebenarnya menurut saya sih suara itu dari pikiran sih. Kalau saya rasa dari pikiran. Kalau pikiran kita agak sedikit blank atau agak sedikit tidak fokus, otomatis berpengaruh sama suara. Saya pernah rasakan itu. Nah, ini menarik Kak. Ini sangat menarik yang kita bilang tergantung kita percaya diri atau tidak grogi. Nah, ini bagaimana cara mengatasi grogi? Wow. Cara mengatasi grogi. Kalau saya sih punya teknik begini. Kalau saya misalnya di atas panggung, kan setiap orang pasti punya grogi panggung. Setiap orang pasti punya. Nah, kalau saya awal pertama kali saya naik ke panggung dengan perasaan yang gemetar itu, caranya saya itu begini. Saya sugesti diri saya. Saya anggap bahwa di depan itu tidak ada orang-orang yang lihat. Saya anggap bahwa saya tampil. Saya hanya fokus pada lampu sorot. Itu ketika itu pengalaman saya. Kemudian saya sebelum saya naik memang saya ambil nafas dulu, tarik nafas. Kita harus tarik nafas dulu untuk merilekskan diri kita. Kemudian ketika kita sudah di panggung ya kita harus bisa menguasai keadaan. Contohnya kita harus sugesti dulu ke diri kita ini bahwa oh cuman saya, tidak ada orang-orang di sini. Akhirnya itu bisa kita menyanyi dengan baik. Itu pengalaman saya. Oke, luar biasa Kak. Berarti lagi-lagi ini kekuatan sugesti. Bagaimana kita bisa mensugesti diri kita ya Kak, biar bisa mengatasi grogi. Oke. Ini berkaitan dengan profesi Kakak sebagai guru BK di sekolah. Nah, bagaimana Kak? Siapa tahu Kakak bisa bagi tips bagaimana cara bisa tetap produktif walaupun di rumah. Ini siapa tahu Kakak bisa sharing sama teman-teman ala guru BK. Asik. Oke. Bagaimana agar tetap produktif? Kalau saya sih punya cara tersendiri. Contohnya kalau kita sangkut pautkan dengan keadaan saat ini kan memang kita harus stay di rumah tanpa kegiatan apapun. Semua kegiatan pekerjaan yang ada di luar itu kita bawa ke rumah. Salah satunya itu memang saya untuk lebih produktif itu saya selalu selingi kegiatan-kegiatan dengan cover lagu. Kemudian setelah itu saya juga biasanya membaca. Kemudian kalau misalnya membaca itu pun kurang menurut saya biasanya ikut kajian-kajian online. Kan biasanya itu di Instagram banyak buku-buku, banyak yang penerbit buku yang mengadakan kajian, bukan kajian online sih, seperti diskusi yang diadakan di live streaming di YouTube. Saya biasanya ikut di situ. Berarti jadi, itu cara kita. Jadi istilahnya kita tidak bosan ya Kak di rumah. Kalau cuman satu kegiatan saja yang kita kerjakan, walaupun itu bisa dibilang kegiatannya sangat produktif, tapi kalau itu secara berulang menjadi rutinitas kita setiap hari, itu juga akan menimbulkan rasa bosan. Terus mager lagi selama sebulan. Iya, betul. Karena kalau tidak ada aktivitas itu betul-betul kita akan merasakan depresi. Maksudnya kita akan merasakan itu yang namanya depresi ringan, di mana keadaan yang itu terus akhirnya kita menjadi bosan. Makanya kita harus selingi dengan kegiatan-kegiatan yang positif supaya tidak terlalu pikiran kita tidak terlalu fokus pada hal-hal yang berbolak-balik seperti itu. Berbicara soal depresi Kak, saya pernah baca kalau misalnya dengan menyanyi itu sebenarnya bisa mengurangi tingkat stres. Bagaimana menurut Kakak? Betul itu, sekali. Apakah itu betul? Betul sekali. Karena musik itu memang punya apa ya, istilahnya dia tuh punya
daya yang bisa mengangkat mood seseorang, apapun itu. Ya, ya orang yang misalnya musik juga bisa kita pakai dalam terapi ketenangan, untuk bisa membantu kita ketika memang kita butuh sesuatu hal yang tenang. Kan musik, jenis-jenis musik itu banyak, jadi memang itu berpengaruh sekali sama yang namanya stres, yang namanya memperbaiki perasaan. Oke, saya mau terakhir ini saya mau minta pandangannya kakak terkait soal musik. Ada Ya. beberapa orang dan ya kepercayaan itu mengatakan bahwa musik itu dilarang. Nah, bagaimana menurut kakak? Ini versi kakak ya. Orang kan bebas berpendapat soal musik. Nah, bagaimana menurut kakak? Apakah boleh-boleh saja? Dan terpenting musiknya tergantung musiknya atau bagaimana kak? Sebenarnya begini, kalau kita melihat pandangan, memang ada yang mengatakan bahwa musik itu dilarang. Alat-alat musik memang kan di zaman apa yang pernah saya baca, apalagi yang namanya penyanyi perempuan. Cuman saya itu juga salah satu kebimbangan saya ketika saya memulai jejak saya untuk mengcover lagu, karena di mana satu sisi kita harus berpaku pada, maksudnya itu fashion kita sendiri, kemudian satu sisi memang sudah apa ya, ketentuan bahwa itu dilarang. Tapi begini, setelah saya membaca beberapa referensi dan berdiskusi dengan beberapa orang, saya menemukan beberapa hal bahwa sebenarnya itu tergantung kitanya. Contohnya saja sebuah pisau. Pisau itu kita gunakan untuk apa? Gitu. Jadi menurut saya sih itu musik ya. Saya rasa itu tergantung kitanya itu mau bawa kemana. Kalau saya sih memang secara pribadi, saya musik itu buat saya untuk bermanfaat. Maksudnya bermanfaat untuk orang-orang yang memang suka sama suara itu. Kemudian salah satu juga pernah saya baca dari salah satu pernyataannya Ustaz Felix Xiao, katanya memang ada beberapa pendapat ya, kita tidak boleh istilahnya kita tidak boleh berfokus pada satu pernyataan saja, tapi banyak pernyataan. Jadi Ustaz Felix Xiao sendiri menyatakan musik itu memang ada beberapa hal yang mengatakan bahwa dilarang, ada juga yang mengatakan boleh-boleh saja. Tergantung kita bagaimana caranya kita memanfaatkan musik itu. Contohnya saja, musik itu kita digunakan untuk berdakwah boleh, digunakan untuk menyampaikan sesuatu aspirasi kita boleh, digunakan untuk misalnya memotivasi orang-orang untuk tetap semangat. Itu kan bermanfaat. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Saya yakin walaupun banyak teman-teman yang pro kontra terkait dengan pendapat Kak Nisa, jadi ya kapan lagi kita bisa dengar pemikiran Kak Nisa sendiri terkait dengan musik, dan saya yakin Kak Nisa juga pernah ada di posisi di mana merasakan dilema seperti yang Kak Nisa tadi bilang. Karena saya ingat sekali Kak Nisa waktu itu SMA sampai kuliah itu aktif sekali, luar biasa, bisa dibilang banyak sekali mendapatkan penghargaan, menang dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang bisa dibilang kita sudah di atas dan kemudian ditinggalkan itu berat sekali. Nah, kemudian lama sekali waktu itu Kak Nisa tidak membuat cover musik ataupun bernyanyi mengikuti lomba, dan sekarang baru kembali buat cover dan alasannya juga sudah dijelaskan. Menurut saya pasti dengan kembalinya Kak Nisa pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Dan akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab Kak, luar biasa keren. Oke, sambil menunggu Kak Nisa, terakhir kita akan minta satu quote dari Kak Nisa, kalau memang masih bisa nyambung. Oke, Kak Nisa. Halo? Kayak kita ulang lagi tentang Kak Nisa. Tidak terasa ya, sudah ini padahal masih banyak yang mau saya tanyakan sama Kak Nisa. Ya, saya mengingatkan kembali buat teman-teman yang bergabung,
bergabung di live kita kali ini. Akan ada pertanyaan di akhir sesi. Satu pertanyaan yang berhasil menjawab cepat itu akan mendapatkan satu produk dari Lontara Kaganga dan Lontara Clothing. Kemudian yang berhasil juga membuat story Instagram yang kreatif akan mendapatkan produk dari kedua ini, Lontara Kaganga dan Warga Plus 62. Halo Kak, selamat bergabung kembali. Iya, jaringan kurang bagus. Iya, kan Ya. Mungkin bisa Kak, satu quote buat teman-teman atau ini sebelum menutup. Oke, satu quote buat teman-teman. Bisa didengarkan? Bisa Kak, tapi suaranya tidak, fotonya tidak tampil apa-apa ya Kak? Halo? Iya Kak. Oke. Satu quote untuk teman-teman semua, semoga tetap stay home, tetap di rumah, tetap menjaga jarak, tetap jaga kebersihan dan tetap produktif selama masih di rumah. Ayolah kita untuk tetap lebih produktif membangun karya-karya yang bisa bernilai, bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu. Jadi di rumah aja bukan kita menjadi kaum rebahan, tapi kita bisa menciptakan beberapa karya atau beberapa penemuan-penemuan yang ada sama diri kita untuk bisa kita salurkan dan membuat orang lebih banyak, buat orang-orang untuk tetap terinspirasi dengan kita. Baik, luar biasa Kak. Terima kasih banyak hari ini sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di kolaborasi selanjutnya, insya Allah. Siapa tahu teman-teman dari Magaya Project juga bisa berkolaborasi dengan Kak Nisa untuk membuat cover lagu. Ya, bisa. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih ya Kak. Saya tutup ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi live bersama Kak Andianisa, walaupun ada sedikit masalah, tapi ya untungnya sih di akhir-akhir live kita. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi grogi seperti yang dibilang sama Kak Andianisa. Yang menjawab pertama akan mendapatkan produk dari Lontara Kaganga ataupun Warga Plus 62. Silahkan dijawab. Yang bisa menjawab pertama sesuai dengan jawaban dari Kak Andi Anissa akan mendapatkan produk tersebut. Tapi dipilih ya antara produk dari Lontara Kaganga atau Warga Plus 62. Oke, kita hitung undur dari 10 detik ke belakang. Kalau memang tidak ada yang bisa menjawab, kita akan melempar kesempatan ini ke teman-teman yang membuat story di Instagram yang paling kreatif akan mendapatkan hadiahnya. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan kesempatan pada saat menjawab pertanyaan ini, kita pindahkan ya, kita alihkan ke story. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan yang dijelaskan sama Kak Andi Anissa, saya tutup live hari ini. Sampai ketemu di live selanjutnya. Jangan lupa follow Warga Plus 62, Lontara Kaganga Clothing, dan episode.id, karena di akun episode.id kami akan mungkin membuat beberapa konten seperti ini, sharing bersama teman-teman yang inspiratif khususnya di daerah Maros. Terima kasih. Setiap orang punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.